Setelah 21 tahun, Lionel Messi harus berpisah dengan Barcelona. Ending yang pahit bagi kedua pihak. Messi pun menangis sesungguhkan ketika menyampaikan salam perpisahan. Namun dari rangkaian pidato terakhirnya sebagai bagian dari Barcelona, terbersit keinginan untuk suatu saat kembali ke klub yang telah membesarkannya itu. Entah dalam kapasitas apa kelak, tapi Messi sungguh berharap bisa kembali dan membantu Barcelona menjaga statusnya sebagai tim terbaik di Eropa. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Konferensi pers perpisahan Messi dengan Barcelona ditayangkan secara live di channel YouTube klub raksasa Katalan tersebut pada Minggu sore waktu Indonesia. Momen emosional pun benar-benar gak terhindarkan. Bahkan Messi telah berlinang air mata sebelum mengeluarkan sepatah kata pun. Dari pemandangan tersebut tentu kita bisa dengan segera menilai betapa beratnya perpisahan itu buat Messi. Dan sungguh yang gak kalah berat adalah kebesaran hati para penggemarnya melihat pemain yang telah berseragam Barcelona sejak umur 13 tahun itu harus mengucap salam perpisahan. Kemana langkah Messi selanjutnya tentu sudah bisa ditebak lantaran sejak awal sampai saat ini cuma satu klub yang benar-benar dikaitkan dengan La Pulga. Meskipun Messi secara terbuka menyebutkan jika dia menerima banyak panggilan dari klub-klub dunia selepas kabarnya berpisah dengan Barcelona mengemuka. Sungguh gak mengherankan kalau Messi langsung jadi rebutan. Namun ujung-ujungnya gak semua klub juga memiliki kemampuan mendatangkannya. PSG mungkin sangat terbantu dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Tapi di luar itu, lingkungan pertemanan Messi memiliki andil yang gak kalah penting dari rencana mega transfer tersebut. Messi pun membenarkan upaya PSG untuk mendatangkannya. Namun sampai konferensi pers tersebut digelar, antara dia dan PSG disebut belum mencapai kesepakatan. Lionel Messi hanya menegaskan jika dia masih ingin bermain dan berkompetisi. Selama fisiknya memungkinkan, dia ingin terus bermain dan memenangkan gelar demi gelar. Bahkan jika dalam satu skenario, lawan yang mesti dihadapinya adalah Barcelona. Menurut Messi, orang-orang yang mengenalnya termasuk orang-orang di Barcelona tahu benar karakter dan mentalnya sebagai seorang pemain. Mentalitas pemenang itulah yang akan selalu dipegangnya. Sehingga siapapun lawannya, tentu tujuan utamanya tetap memenangkan pertandingan. Dan itu berlaku juga jika lawannya adalah Barcelona. Namun tentu saja akan menjadi sangat emosional jika Messi benar-benar menghadapi Barcelona suatu saat nanti, apalagi sampai dia mencetak gol. Tentu reaksi apa yang dimunculkan setelah menjebol gawang Barca bakal sangat menarik untuk dinanti. Karena sebagaimana kita tahu dan juga telah disampaikan Messi sendiri, dia sangat mencintai klub Katalan tersebut. Barcelona telah menjadi rumahnya sejak dulu. Bahkan situasi perpisahan seperti sekarang terjadi benar-benar nggak terpikirkan olehnya. Messi membenarkan jika musim lalu dia sungguh ingin hengkang dari Barca. Namun kali ini ketika dia benar-benar ingin bertahan, keadaan malah mengharuskannya angkat kaki. Namun begitu, Messi meyakinkan jika kecintaannya itu nggak akan pernah pudar. Itu kenapa dia menyatakan harapan untuk suatu saat kembali ke Barcelona apapun kapasitasnya. Pernyataan Messi yang satu ini mungkin bisa jadi multitafsir. Bisa jadi dia berharap untuk kembali ke Barcelona sebagai pemain meskipun usianya saat ini juga sudah 34. Dan jika mengacu pernyataan Messi di kesempatan yang sama, disebutkannya jika dia bakal terus bermain sampai kapanpun kondisi fisiknya memungkinkan. Dan itu berarti jika dalam tahun-tahun yang akan datang jiwa raganya masih mendukung untuk bermain, apalagi terus berada di performa terbaik, Messi masih membuka pintu untuk balikan bersama Barca. Namun jika keadaan gak memungkinkan sampai ujung karirnya sebagai pemain, kemungkinan untuk kembali hanya dalam kapasitas berbeda. Yang mana itu bisa saja sebagai pelatih atau sebagai pejabat di klub. Karena sesuai pernyataannya, keinginan Messi adalah berkontribusi untuk terus membantu Barcelona menjaga status sebagai tim terbaik. Kalaupun Messi gak bakal balikan ke Barca sebagai pemain, melihatnya di kursi cadangan Barca sebagai manajer tim tentu juga bakal sangat menarik. Meskipun bagi Messi tentu akan sangat menantang jika kemudian melanjutkan karir sebagai pelatih. Apalagi dengan statusnya sebagai yang terbaik selama karirnya sebagai pemain. Apakah karirnya sebagai pelatih bakal sementereng ketika dia masih jadi pemain? Itu dia tantangan besarnya. Yang jelas, saat ini Messi harus menjalani kehidupan tanpa Barca. Dan sebaliknya, Barca juga harus menjalani hidup tanpa Messi. Tapi kira-kira gimana nasib Barca tanpa Messi ya?
Di atas lapangan, tentu produktivitas Barca bakal jauh lebih berkurang, mengingat Messi adalah top skor sepanjang masa klub Katalan tersebut. Selama 17 musim, Messi bukan hanya menjadi top skor sepanjang masa Barca, melainkan juga pemain dengan penampilan terbanyak serta peraih kemenangan terbanyak dalam sejarah klub. Dalam 778 pertandingan, dia mencetak 671 gol dan 305 assist, yang mana jika dirata-rata, Messi mencetak 39 gol per musim untuk Barca selama karirnya. Membawa La Blaugrana memenangkan 35 gelar termasuk 4 Liga Champions, 10 La Liga dan 3 Club World Cup. Messi adalah pemain terpenting Barca dalam hampir 2 dekade, memecahkan segala macam rekor dan keluar sebagai top skor La Liga di 8 kesempatan. Namun sesungguhnya kehilangan Messi nggak hanya memberi pengaruh Barca di atas lapangan. Secara finansial, klub Katalan tersebut diyakini bakal mendapat hantaman. Menurut berbagai laporan, budget gaji Barca untuk musim depan hanya 138 juta pound sterling atau setara 2,76 triliun rupiah, seperempat dari budget gaji Barca musim 2019-2020 sebesar 579 pound sterling. Penurunan jauh itu nggak lepas dari pembatasan budget gaji yang ditetapkan oleh La Liga. Di sisi lain, kondisi keuangan Barca memang lagi buruk. Pandemi Covid yang merebak mulai 2020 membuat penurunan pemasukan mencapai 203 juta euro atau setara 3,44 triliun rupiah. Sebagian besar dipicu ketiadaan keuntungan dari matchday maupun tur stadion. Kegagalan Barca juara Liga Champions dalam 6 tahun terakhir juga membuat suntikan dana dari sponsor berkurang. Rakuten misalnya, dari semula 55 juta euro turun menjadi 30 juta euro. Sudah jatuh tertimpa tangga, perginya Messi bakal membuat sumber pemasukan Barca ikut berkurang. Sponsorship dalam sepak bola merupakan sumber pemasukan utama bagi klub seperti Barcelona, dan seperti kita tahu, banyak kontrak sponsorship diberikan karena kehadiran Messi di Barcelona. Dengan hengkangnya kapten Argentina tersebut, praktis nilai-nilai ekstra dari para sponsor bakal ikut terpangkas, dan yakinlah pemasukan dari penjualan jersey serta tiket penonton bakal ikut mengalami penurunan. Menurut ekonom Spanyol Ivan Cabeza, seperti ditulis media Marca, kehadiran Messi meningkatkan pemasukan klub antara 150 sampai 200 juta euro setiap tahun. Sementara Presiden Barca, Joan Laporta, sempat mengakui kalau Messi berkontribusi terhadap sepertiga dari total pemasukan klub, yang mana itu dihasilkannya dari sponsorship, penjualan jersey, dan penjualan tiket. Khusus penjualan jersey, rata-rata 8 dari 10 jersey resmi Barcelona adalah jersey dengan nama Messi. Marca bahkan mengestimasi pemasukan yang didapat Barcelona karena kehadiran Messi dalam setahun adalah 250 sampai 300 juta euro atau setara 4,24 sampai 5,9 triliun rupiah. Maka nilai-nilai itulah yang kemungkinan bakal menambah kehilangan Barca seiring kepergian Messi. Apalagi perpisahan itu terjadi ketika perekonomian klub sedang babak belur. Belum kondisi Messi yang pergi dengan status free agent bikin Barca makin gak mendapat apa-apa selain kerugian mendalam. Messi telah menjadi sosok terpenting Barcelona untuk waktu yang begitu lama, bukan hanya karena keberadaannya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, melainkan juga karena kerendahan hatinya serta keseharian yang menyejukkan. Begitu banyak alasan bagi penggemar sepak bola, terutama fans Barcelona, untuk mencintainya. Messi layak menjadi role model di dalam dan luar lapangan, terutama bagi para pemain maupun supporter muda. Messi adalah kepala rumah tangga yang attitude dan prinsipnya sangat baik. Maka nggak heran brand image seorang Messi menjadi begitu besar. Bicara Barcelona, maka kita bicara Messi. Benar bahwa nggak ada pemain yang lebih besar dari klub. Namun jika kita melihat kontribusi yang begitu besar, terutama apa saja yang hilang dari Barca setelahnya, kasus Messi mungkin mendapat pengecualian untuk istilah yang satu ini.